Selamat datang semuanya, selamat bergabung. My name is 51 Chain, and let's break it down pada kesempatan kali ini. And let's go. As we expected before, seperti apa yang sudah kita ekspektasikan sebelumnya, the data has spoken, the astrology has spoken. Semua data kita perfectly fit with the market. Di kalender kita, ini gue tunjukin ya sini. Tanggal 6 sampai 7 is bullish ya. 6 sampai 7 itu bullish, dan suggestionnya di sini ada swing long dan segala macam ya untuk di astrology calendar kita. And what happened? Ini kalau kalian perhatikan, it did happen pump dari tanggal 6 ya. Tanggal 6 benar-benar bottom di 2 hari ini nih. Ini benar-benar pump ketika udah pergantian hari ya. Mulai jam 1 malam dia udah mulai pump. Jam 1 malam tanggal 6 Bitcoin mengalami pumping based on our calendar. So the question is, sekarang pertanyaannya, market mau ke arah mana? Apa yang akan terjadi ke market? Dan kalau misalkan kalian perhatikan juga, ada movement di Ethereum ya. Ethereum mengalami spike ya, almost 4K ya. Kalau bisa dibilang ini udah nyentuh 4K sih ya. Apakah Ethereum will create the all time high? Apakah cycle ini kita bisa lihat Ethereum di harga 5,000? Or biar cantik angkanya, apakah kita bisa melihat Ethereum di angka 5.100 tahun ini? We'll see, let's break it down satu persatu and let's go. Oke, start with Bitcoin terlebih dahulu. Seperti yang kalian perhatikan, ini sesuai dengan prediction gue. Ini sesuai dengan movement yang gue bilang di hari Senin ya. Kita waktu hari Senin masih ada di sini. My prediction adalah kita ada sedikit penurunan ke bawah sini ya. Lihat, ini garisnya perfect banget. Ini kalau misalkan kalian inget ya, di hari Senin benar-benar gue gambarin seperti ini. Ini nggak ada change sama sekali. I can swear in the name of myself, in the name of God and everything. Ini nggak ada gue nggak ada ganti garisnya sama sekali. And it did happen ya. We create some sort of bullish divergence di sini ya. Some sort of bullish divergence. Mungkin gue pull out dulu RSI-nya ya, biar enak kelihatannya. Oh, ini bullish divergence dari titik sini ternyata ya. Dari titik sini bullish divergence, dan makanya dia ada pump. Oke, lanjut. Dari titik ini, kalau misalkan masih mengacu ke spektrum yang gue pakai, kalau kita masih mengacu ke arah prediction yang gue pakai, seharusnya weekend kali ini a little bit bearish ya. A little bit bearish. Ada beberapa alasan yang menurut gue ini mendukung ya. Selain dari astrologi, dari technical pun ini ada chances di hari Sabtu. Kemungkinan besar hari Sabtu minggu ini ada a little bit of bearish movement ya. Karena kalau misalkan kalian lihat pun, kita satu minggu ini dimulai dengan sideways dulu ya, sideways, dan sudah ada mengalami kenaikan di minggu ini. So, apa aja conviction gue terhadap Bitcoin kalau misalkan weekend ini cukup bearish? Yang pertama, by technical analysis, ini dia lagi hantam dia punya resistance ya. Dia lagi hantam dia punya resistance dan bearish order block di area sini. Ini kalau kalian perhatikan ya. Area sini ini adalah area, bisa dibilang sell area ya. Makanya kenapa di hari Senin gue bisa menggambarkan seperti ini. Lalu conviction yang gue yang kedua adalah itu by liquidity heatmap ya. By liquidity heatmap secara 3 days time frame atau secara time frame 3 hari ini sudah mulai forming liquidity di Bitcoin. Ini cukup banyak poinnya ya, cukup banyak area di sini nih. Dari mulai area 115.000 sampai mungkin area paling bawahnya itu ada di 112.000. Apakah possible? Very very possible. Tapi tidak menutup kemungkinan sebelum adanya penurunan di weekend ini akan terjadi liquidity hunt terlebih dahulu ke area atas ini mungkin ya. Ke area atas ini. Ini mungkin aja terjadi untuk liquidity hunt ke area 117.777. Wah, it's a very lucky number ya. Very lucky number. Walaupun kalau misalkan kalian lihat, nah nih di sini.
Ini di weekly-nya juga bener-bener tebel banget di area bawahnya ya, as a liquidity heat map, sama range-nya masih di 112.000, bahkan ini even worse ya, ini ke 111.000. Jadi range yang akan kita pakai di sini kalau Bitcoin mengalami penurunan, let's say. Ya, ini kita pakai kotak sini. Tadi lowest-nya itu sampai 112.000 ya, berarti kan range-nya di sini nih. Back to this range ya. Balik lagi ke range dia punya bounce di sini ya. Ini mungkin gue tebelin dulu sedikit. Nah, ada kemungkinan Bitcoin untuk visit area kotak sebelah sini ya. Bigger chance untuk Bitcoin visit ke area kotak ini. Lalu conviction yang ketiga adalah ada di bagian sini. By chart ya. By chart ini kalau misalkan kalian lihat, kita sedang menghadapi area POC ya. Nih. Ini kalian lihat di sebelah sini. Nah, sebelah sini kalian lihat kalau misalkan dari secara volume profile ya, by volume profile ini ada massive bid and ask ya. Jadi ini sedikit lagi sebenarnya untuk Bitcoin push little bit high ya. Ada chance untuk dia push little bit further ke area sini. Mungkin gue tandain ya. Kita tandai areanya. Ini dia kalau kita precise ya. Kalau kita precise ada di area kurang lebih ya 117 sampai 118 ribu lah. Nah, kurang lebih ya. Kalau kita precise ada di area situ. Ya. Ada di area garis yang merah ini ya. Kurang lebih kita ada chance untuk do a little bit liquidity hunt ke area 117 118 ribu ya, ngambil dari liquidity heat map di sini. Kalaupun tidak terjadi, ini area support yang gua ingin lihat di weekend ini untuk Bitcoin. Apalagi untuk weekend less volatility ya, and lebih ke arah selling pressure juga ya. Lalu conviction yang terakhir adalah of course dari our astrology calendar ya. Ini gua show aja di sini karena tinggal weekend doang ini. Jadi kalau ke page lain masih ada nih bawahnya nih. Ini di bawah masih ada page lain tapi gue show yang di sini aja. Ini kalau misalkan kalian lihat, untuk kalian yang belum pernah lihat kalender kita sebelumnya, semua data, semua pergerakan di market sudah perfectly predicted. Seperti misalnya Agustus tanggal 1 ya. Agustus tanggal 1 bearish. Nah, semuanya everything is predicted very well. Dan sekarang kita lihat di sini. Di tanggal 8 ini lebih ke arah neutral ya. Lalu tanggal 9 which is hari, bisa dibilang besok ya, hari Sabtu, itu ada katalis bearish ya, dan suggestionnya di sini adalah scalp short. Di sini lihat ya. Ini scalp short. Di sini dibilangnya scalp short opportunity. Jadi ada opportunity untuk kita nge-short kemungkinan mulai dari pergantian hari di malam nanti ya. Ada chance, kembali lagi ada chance. Tapi beda ya, kayak tanggal 1 di sini. Di tanggal 1 juga bearish, tapi kalau di tanggal 1 ini lebih ke arah wait and sit out karena mungkin marketnya yang volatil, marketnya yang crash dalam ya kalau bisa dibilang. Sedangkan ini kita disuruh untuk scalping, which is kita harus bermain secara short term. Jadi mungkin bearish di sini artinya mungkin akan ada rejection tapi tidak terlalu dalam. Walaupun kita kalau misalkan kalkulasiin, kita combine dengan yang namanya technical analysis, ini ada chance untuk Bitcoin untuk masuk ke area 112.000, 111.000. And kalau misalkan Bitcoin sampai masuk ke area 112.000, 111.000, ini dia ada chance untuk create pattern ya. Ada chance untuk Bitcoin creating pattern yang disebut dengan pattern megaphone ya. Mungkin gue gambarin di chart lain kali ya. Ada chance untuk Bitcoin creating megaphone pattern, itu kurang lebih nanti bentukannya bakalan kayak gini. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak megaphone, kayak toa gitu ya kasarnya.
kurang lebih kayak toa bentukannya, tapi we'll see. Karena kalau misalkan brodering pattern ini atau megaphone pattern ini it depend dia breakoutnya itu ke atas atau ke bawah. It depend. Kalau misalkan dia breakout ke atas berarti it's a bullish pattern, tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah ini akan menjadi bearish pattern. Jadi it really depend on which side Bitcoin akan breakout kalau misalkan kita bermain dengan pattern ini. Cuman kembali lagi, ini yang mau gua point out untuk weekend ini ya. Bearish di tanggal 9 ya, ada chance untuk Bitcoin mengalami a little bit rejection. Kita lihat apakah play yang gua mainkan ini akan terjadi mulai malam hari ini, karena ini kita sudah ada di area resistance ya. Kita sudah ada di area resistance and it might happen ya. Walaupun ya, ini ada satu sebutannya apa ya? Ada satu keraguan dalam diri gue. Apa itu keraguannya? Secara MACD dia creating yang namanya bullish momentum. Ya, by MACD dia creating bullish momentum di sini. Tapi lebih banyak indication bearishnya, so I'm gonna stick to it. Jadi mungkin conviction gua itu jadinya ke arah 70-30 karena ada MACD ini ya. Tapi kalau kita lihat dari higher time frame misalkan, kalau kita lihat dari 4 hour time frame ini udah saatnya untuk ada koreksi by MACD ya. Tapi ini jadi justru ngedukung tesis gua ya. Ini justru jadi ngedukung tesis gua kalau misalkan kita ada chance untuk liquidity grab dulu nih ke area 117 sampai 118 ribu. Mungkin ya. Ada chance dulu nih untuk kita liquidity grab ke area atas sedikit. Karena tadi di time frame kecil, di time frame 1 jam dari Bitcoin, ini ada bullish momentum dulu nih. Ada divergent di MACD-nya. Sedangkan kalau kita ke 4 hour time frame-nya, ini udah bisa dibilang time to correction ya. Ini udah bearish momentum untuk di MACD by 4 hour. Jadi mungkin itu yang mendukung tesis gua. In the short term time frame kita akan lihat Bitcoin ada sedikit kenaikan dulu, liquidity hunt dulu ke atas, baru kita bisa hit the massive rejection di tanggal 9 sesuai dengan astrology calendar.